Baik, suara saya apakah sudah terdengar dengan baik? Sudah, oke. Saya buka terlebih dahulu ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke sesi kita di minggu ke-10. Setelah minggu lalu terakhir kan kita bahas mengenai apa kemarin tuh? Strategi ya. Strategi, kemudian kita ada UTS, maaf, ada ETS, kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke tahapan desain pattern ya. Kalau mungkin sebelumnya di mata kuliah APSI, Anda sudah belajar mengenai desain, Anda belajar atau mengenal beberapa diagram di desain. Di sini nanti lebih ke pengenalan polanya. Jadi ada beberapa pola perancangan itu yang memang dibuat atau memang dikreasikan supaya dia bisa diterapkan di problem-problem lain yang serupa. Tujuan utamanya sebenarnya untuk desain pattern itu adalah untuk meningkatkan reusability ya. Sebenarnya tujuannya itu. Kita akan lebih bahas lebih lanjut nantinya. Saya share terlebih dahulu. Recording in progress. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Baik, kita masuk ke design patterns. Di sini materi atau referensi umum yang saya gunakan, utamanya adalah menggunakan bukunya Egi Buris ya di sini ya. Judulnya Programming in the Large with Design Patterns. Tapi yang di link baru saja tadi saya postkan di grup, itu ada beberapa referensi yang lain yang juga memuat sekitar 28 desain patterns yang ada di dalam software engineering. Tapi tentunya kita tidak akan ulas satu persatu, kita hanya mengulas beberapa, mungkin 5 sampai dengan 10 desain pattern yang umum dipakai di dalam perancangan perangkat lunak. Oke, di sini nanti outline-nya adalah sejarah tentang desain pattern. Jadi kenapa kok desain pattern itu sampai diciptakan, bahkan sampai ada beberapa standar atau beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendesain atau untuk menerapkan sebuah desain pattern, serta pengertian dari desain pattern itu sendiri disertai dengan beberapa contoh sederhana. Oke, saya next saja ya. Ini outline-nya, presentasi untuk hari ini. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu mengenai sejarah desain pattern. Jadi pada awalnya, desain pattern itu sangat erat kaitannya dengan arsitektural. Ya. Pola tidak diawali di dunia perangkat lunak, namun di urban planning. Jadi sebenarnya desain pattern itu justru yang menciptakan awalnya dulu itu tidak di software engineering, tetapi di arsitektural. Kenapa? Karena ada beberapa bangunan yang akan didesain dengan pola yang sama, ya, dengan bentuk yang sama, dan akan sangat memudahkan bagi tukangnya atau bagi engineer-nya untuk punya semacam pattern atau pola yang nantinya bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain. Jadi mungkin Anda bisa bayangkan kayak apa ya? Kayak pola gitu ya. Kayak pola itu kayak desain atau sebuah model gitu ya. Anda kalau misalnya mungkin bisa saya analogikan kayak batik cap, kan ada capnya ya, ada stempelnya. Nah, stempelnya itu yang dicapkan di kain batik yang polos itu tadi. Modelnya sama seperti ini. Pattern itu cirinya seperti itu. Ada polanya dan pola itu akan diterapkan di beberapa tempat yang berbeda, tetapi problemnya sama. Pada sekitar 1970-an, Christopher Alexander memutuskan untuk menyusun sebuah pola yang digunakan oleh orang awam untuk merancang bangunan yang nyaman dan area-area publik. Ya, jadi digunakan sebagai semacam pendekatan ya atau semacam guidelines untuk membangun bangunan yang standar. Bukunya ada di sini Pattern Language, tapi di sini tidak saya sertakan karena ini untuk arsitektural ya. Yang saya sertakan di e-book itu yang khusus untuk software engineering. Kita pakai yang EDI. Tiap pola menyediakan sebuah solusi umum untuk permasalahan perancangan yang sering muncul dalam sebuah konteks yang spesifik. Oke, intinya adalah reusability. Kemudian pada sekitar tahun 1987 baru kemudian desain pattern itu diterapkan pada software engineering.
Ken Beck dan Ward Cunningham mengusulkan pembuatan sebuah bahasa pola untuk perancangan perangkat lunak. Dan ini nanti desain pattern itu kalau kita tarik di dalam garis abstraksi, dia masuk ke yang high level ya. Tidak se-high arsitektur ya, masih di bawahnya arsitektur, tapi di atasnya apa ya? Di atasnya yang low level, di atasnya yang class diagram. Oke. Jadi di antara itu termasuk di high level. Visi awalnya adalah untuk memberikan kewenangan pada pengguna untuk membangun kode programnya sendiri. Ya sesuai dengan namanya, pattern, pola. Polanya ada, template-nya itu ada. Tetapi untuk implementasinya tentunya nanti dia lebih fleksibel dan bisa diterapkan di bahasa pemrograman apapun gitu ya, bebas. Jadi tidak terbatas pada bahasa pemrogramannya. Our initial success using a pattern language for user interface dan seterusnya ya, ini cuma sekedar info saja sih. Nah, kemudian untuk desain pattern ini sendiri sebenarnya ada pencetusnya. Jadi kalau misalnya di beberapa materi berikutnya Anda sering mendengar istilah the gang of four, itu maksudnya di sini. The gang of four itu ibaratnya ada sekumpulan expert, 4 orang expert, dan mereka itu yang mencanangkan desain patterns sampai sekarang. Standarnya itu digunakan sampai sekarang. Perkembangan pola perangkat lunak mulai menjamur setelah diluncurkan desain patterns, Elements of Reusable Object. Bukunya sudah saya sertakan di e-book. Jadi kalau penasaran isinya apa saja, 28 pattern itu ada di sana. Silakan dibaca ya. Sekitar tahun 1994. Jadi ya termasuk baru sih, lumayan baru. Keempat penulis itu dijuluki dengan The Gang of Four, ya, Erich Gamma, Richard Helm, Rob Johnson, John Fleisides. Keempat-empatnya ini yang jadi autor bukunya si Design Pattern dan sudah saya sertakan juga di e-book yang saya posting hari ini tadi. Apa itu design pattern? Nah, solusi yang dapat digunakan berulang kali. Jadi pada dasarnya design pattern itu pola atau template yang dia bisa di-reuse berkali-kali terhadap problem permasalahan perancangan yang muncul berulang kali juga. Jadi kita tidak tidak rely on atau tidak bergantung pada hard code, tidak seperti itu, tetapi ada template yang kita terapkan pada desain kita, dan desain itu nanti yang akan diimplementasikan di dalam bahasa pemrograman. Jadi ada template-nya, ada pattern-nya. Tujuannya, proses perancangan itu sendiri sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, proses perancangan itu tujuannya adalah menentukan bagaimana kode pada akhirnya akan distrukturkan atau diorganisasikan ke dalam modul-modul. Jadi pada dasarnya desain itu kan tujuannya seperti itu. Tahap sebelum tahap implementasi kan ditujukan untuk merestruktur atau membangun struktur dari kode Anda. Karena itu kemarin di materi terakhir sebelum ETS kita bahas mengenai kelas diagram ya. Kelas diagram itu kan struktur ya. Kemudian ada relasi antar kelas diagram, relasi antar kelas di dalam kelas diagram itu juga struktur. Ya, bagaimana cara Anda menghubungkan atau memanggil objek dari satu kelas ke kelas yang lain dan dihubungkan dengan relasi apa, itu semua termasuk dalam struktur. Jadi pada dasarnya fokusnya si desain itu adalah untuk struktur, merancang struktur dari kode Anda. Outputnya berupa model solusi abstrak yang biasanya digambarkan menggunakan notasi bahasa pemodelan, yaitu UML. Tetapi di sini nanti saya ingatkan kembali, Anda jangan salah kaprah, bahwa desain pattern itu hanya bisa diterapkan di paradigma OO. Enggak seperti itu. Hanya saja di banyak sekali referensi yang ditemukan tentang desain pattern, itu contohnya menggunakan OO. Kenapa? Karena OO itu yang saat ini well known, ya. Yang saat ini lagi happening, yang saat ini lagi banyak digunakan itu OO. Karena itu contohnya di beberapa buku itu banyak sekali yang pakai OO. Banyak yang pakai kelas diagram untuk menggambarkan pattern-nya atau menggambarkan polanya. Tapi jangan sampai terjebak Anda menganggap bahwa desain pattern itu khusus OO, enggak juga. Ada beberapa paradigma yang lain yang juga bisa diterapkan desain pattern di sana. Jadi enggak hanya sekedar OO. Tapi di sini nanti, di slide ini nanti saya gunakan OO sesuai dengan yang ada di buku referensi untuk memudahkan Anda memahami. Karena kan yang selama ini Anda familiar kan menggunakan OO ya.
di PBO bahkan sudah diajarkan khusus. Jadi akan saya gunakan OO. Nah, design patterns. Sebenarnya design patterns itu memuat apa saja? Nah, di dalam design pattern itu pada dasarnya design pattern itu merupakan pair atau pasangan. Pasangan dari problem dan solusinya. Jadi kalau misalnya problemnya A, solusinya X misalnya. Maka X itu tidak bisa diterapkan di problem yang lain, belum tentu cocok. Atau kalau misalnya di kasus realnya kita temukan problem B, kemudian kita coba pakai X juga belum tentu cocok. Jadi yang dimaksud dengan design pattern itu pasangan antara problem dan solution. Konsepnya, sebuah design pattern memetakan sebuah permasalahan permodelan yang spesifik ke sebuah solusi yang umum. Solusinya umum tapi problemnya spesifik. Contohnya misalnya di sini ada beberapa design problem. Misalnya yang pertama adalah how can I ensure a class only has one instance. Ada beberapa kasus itu yang membutuhkan semacam garansi atau semacam jaminan bahwa setiap kelas itu hanya akan punya satu instance saja. Ya, ada problem semacam itu, maka solusi yang bisa ditawarkan oleh design pattern adalah menggunakan pola yang singleton. Namanya single ya, singleton. Ini juga akan kita bahas nanti, bukan hari ini, kayaknya besok deh, minggu depan, kalau untuk yang singleton. Kemudian yang kedua adalah desain yang lain, misalnya how can I make dependent objects aware of the state change in a subject object without using polling misalnya. Nah, itu pakai observer. Jadi ada beberapa karakteristik khusus dari solusi-solusi yang ditawarkan oleh design pattern. Keduanya akan kita bahas nanti ya, jadi nggak perlu khawatir, kita bahas nanti. Untuk sementara dicerna dulu, ditelan dulu, bahwa yang dimaksud dengan design pattern itu adalah pasangan problem dan solusinya. Mereka ya pasangan, namanya pasangan yang nggak bisa ditukar-tukar gitu ya. Intinya seperti itu. Ketentuan desain pattern. Pengetahuan dalam desain pattern menyederhanakan perancangan perangkat lunak dengan mereduksi jumlah permasalahan perancangan yang harus diselesaikan dari first principle. Intinya adalah sebenarnya desain pattern ini dia karena fokusnya adalah reusability, dia akan berusaha mengeneralisir ya problem-problem kecil yang ditemukan di dalam programming, kemudian ditarik template-nya. Permasalahan-permasalahan perancangan yang cocok dengan desain pattern yang telah terdokumentasi berarti sudah memiliki solusi yang siap dieksekusi. Kalau ada ciri-ciri permasalahan yang sudah pernah ada atau bisa ditemui di dalam 28 pattern yang ada, ya berarti ada solusinya. Solusinya silakan dicari di 28 pattern itu tadi. Permasalahan lain yang tidak cocok harus diselesaikan dengan first principle. First principle itu ibaratnya kayak dikembalikan lagi ke fundamentalnya. Jadi desain pattern itu kan tadi antara tinggi ke rendah ya, kalau di level abstraksi. Nah, kalau misalnya dari problem itu ternyata nggak ada yang cocok dengan yang ada di list desain pattern, maka dikembalikan lagi di fundamentalnya. Jadi tarik ke atas lagi ya. Seperti itu maksudnya. Ketentuan desain pattern. Nah, kalau misalnya kita bisa analogikan problem di dalam desain itu seperti puzzle, tahu nggak puzzle-nya anak kecil gitu ya, yang ada bentuk-bentuknya, ini bentuknya heksagon, ini bentuknya kotak dan lain sebagainya. Yang namanya puzzle itu kan pasangannya pasti bentuknya juga sama persis. Nah, kita ibaratkan kayak gitu ya. Papan puzzle-nya itu problemnya, sedangkan yang ya piece-nya atau yang bagian yang bisa dimasukkan ke dalam lubang itu adalah solusinya. Mungkin bisa kita bayangkan seperti itu. Pattern provide a ready-made solution to certain design problem. Pattern itu menyediakan solusi yang siap digunakan untuk problem yang sama, problem yang identik. Others must be solved from first principle. Kalau ada problem yang lain yang tidak ada, ya, misalnya di sini, ini bisa diselesaikan dengan desain pattern observer seperti tadi. Ini bisa diselesaikan dengan desain pattern singleton misalnya. Ini nggak bisa diselesaikan dengan keduanya. Jadi diselesaikan dengan cara yang lain. Seperti itu kira-kira.
Nah, contoh sederhananya seperti ini. Ada salah satu desain pattern itu yang disebut dengan fasad, ya. Kita nyebutnya bukan facade, bukan, ini fasad, FASAD gitu ya, fasad. Fasad desain pattern namanya. Nah, misalnya kasusnya adalah kita punya desain sebuah sistem otomatisasi perpustakaan, SI perpustakaan lah intinya, ya. Anda berada pada tahap akhir dari perancangan sebuah sistem otomatisasi perpustakaan. Sistem ini akan membantu pustakawan untuk mencatat transaksi keluarnya sebuah buku, pengembalian sebuah buku, pembaruan sebuah buku, serta memasukkan buku ke dalam referensi atau memasukkan buku ke dalam koleksi perpus. Kalau kita gambarkan di dalam use case diagram itu seperti ini bentuknya. Ya. Ada pustakawan di sini. Pustakawan itu mempunyai 4 buah use case: check out book, return book, renew book, dan yang terakhir adalah reserve book. Itu kalau memesan. Jadi ini sudah sesuai dengan 4 kebutuhan yang tadi disebutkan di slide sebelumnya. Misalnya ya ini ya contohnya. Oke. Berikutnya adalah dari use case diagram itu kita bisa saja mendesain kelas diagramnya itu seperti ini. Kita buatkan 3 buah kelas, ada kelas book, ada kelas book copy, ada kelas pattern. Kelas book itu ya kelas si koleksinya. Koleksinya itu apa ya? Title-title atau judul-judul buku yang ada di dalam perpustakaan itu. Itu kita sebut dengan book gitu ya. Sedangkan book copy itu adalah kopian buku atau salinan dari buku itu yang keluar masuk dari perpus, yang dipinjam oleh anggota dan juga dikembalikan oleh anggota, dan transaksi dari peminjaman dan juga pengembalian itu ditangani oleh pustakawannya. Seperti ini. Kita bahas satu persatu dulu, kita mulai dari book. Di kelas book itu punya 2 buah atribut title dan juga waiting pattern. Atribut title itu memuat string, ya, tipe datanya string. Waiting pattern, sebentar. Waiting pattern. Ada yang bisa membantu mencek di Google Translate, pattern itu apakah yang dimaksud pustakawan atau anggota perpus. Kalau di sini kok kenapa pustakawannya bisa ini ya, bisa reserve ya. Bentar ya, saya cek terlebih dahulu untuk memastikan kita tidak salah. Library pattern. Oh, oke. Berarti ini anggotanya ya. Maaf saya ralat. Bukan pustakawannya, tapi anggotanya, customers-nya. Oke. Saya ulangi. Jadi ini adalah customers-nya. Cocok ya tadi dengan kasusnya otomatisasi. Jadi anggotanya itu bisa melakukan transaksi secara mandiri, secara otomatis gitu ya. Bisa mencek out buku, bisa mengembalikan buku, bisa merenew. Renew itu kalau misalnya dia sudah selesai pinjam, harusnya dia waktunya mengembalikan, tapi dia masih pengen pinjam lagi. Nah itu renew. Kemudian reserve. Reserve itu pesan atau booking pinjam untuk berikutnya. Mungkin karena bukunya saat itu belum tersedia misalnya, atau masih dipinjam oleh customer yang lain. Oke. Nah, yang pertama adalah class book. Class book berisi dari koleksi perpusnya, punya title atau judul, kemudian waiting pattern, itu adalah peminjam yang masuk ke dalam waiting list untuk buku itu. Ya. Kemudian place on reserve, sedangkan metodenya ada place on reserve. Kemudian yang di parameternya adalah pattern. Jadi customer-nya itu dimasukkan ke dalam waiting list si buku tersebut. Kemudian notify copy is available. Ini memberikan notifikasi apabila ada salinan buku yang tersedia. Kemudian on reserve tulisannya statusnya adalah boolean, bisa true atau false gitu ya. Kemudian berikutnya adalah book copy. Nah, untuk book copy ini adalah salinan dari bukunya, jadi fisik dari bukunya. Instance of book, karena dia
punya info atau dia punya keterangan isian yang sama persis seperti di buku. Mungkin kalau bisa saya katakan ini katalognya gitu ya, sedangkan ini adalah salinan bukunya. Kemudian ada borrower. Borrower itu tipenya adalah patron, ya, peminjam, customer. Kemudian due date itu adalah apa ini? Waktu harus dikembalikan, seperti itu ya. Date time. Kemudian untuk metodenya ada return copy. Return copy itu kalau bukunya dari customer kemudian dikembalikan, nah itu artinya return. Sedangkan renew copy itu kalau misalnya bukunya di customer dan masih mau dipinjam lagi, itu renew. Dan yang terakhir adalah assign copy. Assign copy itu kalau buku itu keluar untuk dipinjamkan ke customer tertentu, assign gitu ya. Memberikan salinan buku itu ke customer, assign copy. Parameternya adalah pattern. Kemudian yang terakhir adalah si pattern itu sendiri atau anggotanya. Terdiri dari name, ya, name string, nama si anggotanya. Books check out. Books check out itu artinya buku yang dipinjam oleh pattern tersebut, ya. Dan di situ berisi salinan dari bukunya, book copy. Kalau seperti ini artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tandanya? List, ya. Kenapa kok pakai list? Kira-kira? Mungkin mau mengakses list dari book copy, Bu. Bisa diulang? Mau mengakses listnya dari book copy-nya. Iya. Nah, pertanyaan saya kenapa kok pakai list? Kenapa kok nggak pakai book copy gitu aja? Kenapa kok dibikin list? Biar bisa pinjam banyak. Ya, biar dia bisa pinjam banyak ya. Bisa pinjam lebih dari satu. Nah, dari sini kan kita bisa membaca sedikit proses bisnisnya di dalam perpustakaan itu seperti apa. Satu peminjam berarti kan boleh punya atau boleh pinjam beberapa buku kan ya. Nah, karena itu dibuatkan list. Kemudian ada book has been returned. Bukunya sudah dikembalikan atau dikembalikan ke perpustakaan. Notify pattern of book availability. Kalau misalnya buku yang ada di waiting list-nya dia itu tersedia, maka nanti dikirimkan notifikasi buku tersebut. Dan yang terakhir adalah check out copy. Kalau misalnya pattern-nya itu meminjam buku itu, berarti dia melakukan check out buku itu, gitu ya. Drive desainnya seperti ini. Kemudian kalau drive design itu, ini kan baru layer bisnisnya ya. Kalau saya bayangkan ini baru layer bisnisnya, belum ada layer UI-nya, belum ada layer interface-nya. Ini baru core-nya saja, baru business core-nya saja. Kalau misalnya dibuatkan layer interface, kalau misalnya Anda kenal di MVC itu ada model view controller. Nah, ini baru controllernya saja dan modelingnya saja. Kalau dibuatkan view-nya, maka pastinya 3 kelas itu akan berinteraksi dengan kelas-kelas interface yang ada. Kelas-kelas UI yang ada. UI berarti kelas itu memuat tampilan gitu ya. Kelas itu yang tugas utamanya adalah merender tampilan dan dimunculkan ke dalam sistem yang nantinya UI itu juga bertanggung jawab untuk merespon aktivitas si usernya itu ke sistem. Jadi merespon kegiatannya si pengguna ke sistem, yang dilakukan pengguna ke dalam sistem. Itu kita sebut dengan UI. Nah, katakanlah UI itu kalau di sini untuk simplifikasi hanya dibuatkan satu kotak gitu saja. Tapi faktanya kelas interface itu bisa banyak, lebih dari satu misalnya, ya. Kemudian masing-masing kelas atau beberapa kelas yang ada di dalam UI itu akan berelasi dengan kelas-kelas inti yang ada di dalam core-nya. Yang tadi ada book copy, ada pattern. Nah, kalau Anda bayangkan kira-kira ya, kalau Anda tarik garis seperti di relasi kelas diagram kemarin, tentunya akan ada banyak garis yang tertarik ke masing-masing 3 core bisnis itu. Ya. Nah, dari sini terciptalah high coupling.
beberapa kelas di user interface itu berelasi atau dependent terhadap beberapa kelas di core bisnisnya. Paling tidak ada 3, book, book copy, dan pattern. Tinggal dikalikan saja. Kalau misalnya book interface-nya ada 5 kelas, ya berarti 5 kali 3, 15 misalnya. 15 dependensi. Nah, ini menyebabkan high coupling. Ya, high coupling. Dengan adanya fasad, ya, dengan adanya fasad itu kita akan menambahkan atau kita akan membuatkan satu kelas di tengah-tengah sebagai mediator. Kelas itu kita sebut dengan kelas fasad. Dan bentuk kelasnya adalah kelas interface juga, sama kelas interface juga. Hanya saja di fasad nanti semua metode-metode yang dianggap core seperti place on reserve, return copy, renew copy, check out copy, itu kan sebenarnya aktivitas-aktivitas yang ada di dalam use case tadi, 4 use case itu. Nah, aktivitas-aktivitas atau metode yang core itu ditarik ke fasadnya, ya, ditarik ke fasadnya, ke satu layer, ke satu kelas namanya library fasad, ya, di sini. Nah, fasad itulah yang nantinya akan bertugas untuk meneruskan request itu ke kelas yang bertanggung jawab. Jadi bukan tiap kelas di UI akan mengontak book, akan mengontak book copy, akan mengontak pattern, tidak. Tetapi kelas-kelas di UI itu hanya akan mengontak fasadnya. Fasad tugasnya kayak resepsionis, ya. Fasad yang nantinya meneruskan ke kelas-kelas yang bersesuaian. Nah, seperti itu ya gambarannya. Itu kalau di desain fasad. Atau mungkin kalau saya bayangkan lagi, kalau misalnya Anda kesulitan memahami ini, mungkin bisa saya analogikan kalau misalnya kita ke hotel gitu ya. Kita mau check-in di hotel. Nah, bayangkan hotel itu nggak punya resepsionis. Tamu masuk langsung ngarah ke kamarnya. Tamu masuk ngarah ke kamarnya. Tamu masuk ngarah ke kamarnya. Misalnya ya, misalnya. Tentunya yang terjadi itu bisa chaos kan, bisa ruwet ya, bisa runyam karena tidak ada yang mendelegasikan, tidak ada yang tidak ada yang memfasilitasi tamu ketika pertama kali datang, kemudian si orang tersebut atau resepsionis tersebut yang akan mengatur segalanya untuk si tamu, sehingga tamu datang dia nggak sibuk nyari kamarnya sendiri, dia cukup dikasih nomornya, ini loh nomor kamarnya, silakan mau beli kamar, misalnya ya, bisa kita bayangkan seperti itu. Itu adalah fasad atau resepsionis. Analoginya seperti itu. Nah, kemudian kalau saya tanya Anda, kira-kira menurut Anda ya, kalau Anda bandingkan desain yang pertama tadi ketika kita tidak pakai fasad, kita tidak punya layer sebagai resepsionis. Nah, bandingkan dengan desain perbaruan yang kedua, seperti ini. Menurut Anda, kira-kira ya, menurut Anda, koplingnya lebih tinggi mana? Yang pertama tadi atau yang kedua ini? Atau sama saja? Ada ide? Ada opini? Silakan. Kalau kita ngomong kopling, mungkin bisa Anda bayangkan juga implikasi dari kopling, yaitu apa? Maintenance. Ya. Implikasinya adalah maintenance. Kalau di maintain, katakanlah, kalau ada beberapa baris kode di dalam core kelas ini yang harus diubah, kira-kira lebih ribet yang mana? Yang desain pertama tadi, ketika dia directly terhubung dengan beberapa kelas di dalam user interface-nya, atau yang ini, yang kedua. Silakan, kalau ada pendapat, saya tunggu. Adakah? Kita coba diskusi saja ya. Anda coba dinalar saja dengan logika, ya. Dinalar aja, nggak perlu ditembakkan ke sini. Bayangkan saja kalau ada yang ngoding lah ya. Atau kalau ada yang harus merawat software itu, Anda yang harus memaintain software itu. Kira-kira lebih ruwet mana? Kalau desain yang pertama tadi ketika ada perubahan atau yang kedua ini? Mana yang lebih baik menurut Anda? Yang lebih mudah dirawatnya? Silakan. Salah nggak apa-apa, santai aja. Desain kedua mungkin lebih mudah.
Iya, kenapa Mas Fikri? Ya, itu kalau misalnya ada perubahan ya kita tinggal dirubah di library facet-nya aja. Ya, betul. Teman-teman yang lain mungkin ada opini yang lain? Tidak ada. Setuju dengan Fikri? Silakan memberikan respon. Setuju. Oke, Mbak Latifah setuju. Yang lain mungkin? Oke, setuju. Oke, setuju. Baik. Nah, jadi modelnya tuh seperti itu, ya. Ketika ada perubahan, kita hanya akan fokus pada fasadnya, ya. Antara fasad ke atas nggak masalah, karena yang diubah kan core-nya, yang di bawah kan. Nah, ketika yang di bawah berubah, otomatis nanti yang atas juga nggak perlu kita otak-atik lagi, karena yang bertanggung jawab adalah fasadnya. Fasad yang akan meneruskan, nggak masalah. Yang atas biarkan di atas menggunakan caranya sendiri untuk menghubungi si resepsionis dan si bagian-bagian inti dari core-nya itu yang akan kita perbaiki. Memang seperti itu. Jadi fasad itu mengurangi dependensi antara kelas atau mengurangi kopling di dalam sebuah desain. Begitu ya. Ini kita sebut dengan design pattern. Ya. Fokusnya fasad apa? Nah, kalau sekarang ditanya, berarti desain pattern fasad itu problemnya apa, solusinya apa? Problemnya adalah kopling yang tinggi. Karena ada beberapa kelas yang directly harus dependent terhadap beberapa kelas yang lain. Dan jumlahnya banyak. Gitu ya. Sedangkan solusinya adalah, solusinya membuatkan layer interface untuk fasad, atau kita sebut juga sebagai library fasad. Nah, nanti mungkin di beberapa contoh mungkin Anda tidak temukan library namanya interface fasad, sama saja ya, sama saja. Kayaknya dibuatkan satu kelas itu tanggung jawabnya seperti resepsionis ya. Menerus-neruskan permintaan dari user interface classes-nya ke business core yang bersesuaian. Oke, seperti itu. Nah, contoh yang lain apa? Kalau tadi kan desain pattern-nya dari atas ke bawah ya, dari level atas ke bawah. Dari level desain yang high, kemudian nantinya si fasad itu akan diimplementasikan di dalam source code-nya. Berarti kan dari high ke low. Tapi bisa tidak kalau desain pattern itu mundur, reverse, dari low ke high. Nah, ini ada yang kita sebut dengan istilah reverse engineering dalam desain pattern. Contohnya seperti di observer. Nah, di observer ini nanti bahkan ya, di observer itu nanti di desainnya nggak begitu terlihat. Apakah desain itu di kelas diagramnya maksud saya, itu tidak begitu terlihat. Apakah dia menerapkan observer atau tidak. Tetapi implementasinya di dalam source code-nya kelihatan jelas. Oh, ini observernya. Oh, ini subjek yang diamati dan seterusnya. Oke, sebelum kita ulas banyak mengenai observer, coba kita masuk ke salah satu irisan baris kode yang di dalamnya itu ternyata memuat observer. Mungkin beberapa di antara Anda pernah mengimplementasikan itu, ya. Hanya saja Anda tahunya itu sebagai event handler. Kalau di C itu namanya event handler, kalau di Java itu namanya action listener. Ya. Jadi implementasinya itu bisa cuma berbeda sintaks ya. Kalau di bahasa pemrograman cuma berbeda sintaks, tetapi konsepnya sama. Nah, ternyata built-in itu merupakan bentuk dari salah satu desain pattern yang kita sebut dengan observer. Tujuannya apa? Observer itu ibaratnya seperti ya observer, si pengamat. Ya. Kalau ada pengamat berarti ada objek yang diamati. Nah, untuk lebih jelasnya saya mengarah ke setelahnya ya. Kalau di desain, observer itu digambarkan seperti ini. Ya. Kelihatan ya. Nanti saya carikan yang bisa terlihat. Nah, ini ya. Ya, sama. Ya, betul. Nah, kalau di observer itu dianggap seperti ini. Ada sebuah subjek ini adalah objek yang diamati oleh si observer. Ya. Tugasnya observer adalah ketika subjek itu berubah state-nya, ya, berubah posisinya atau berubah statusnya, maka si observer itu akan mengirimkan notifikasi. Ibaratnya kalau di YouTube itu
Anda nge-subscribe. Ya, Anda nge-subscribe. Nah, subscribe itu sebagai observernya. Artinya Anda mengikuti sebuah channel, ibaratnya satu channel itu kita anggap sebagai objek yang diamati, kemudian Anda itu sebagai subjeknya, ya. Anda sebagai subjek ya. Ya, Anda sebagai subjeknya. Kemudian Anda mensubscribe channel. Berarti kan ada semacam algoritma atau ada semacam robot, bukan robot, ada semacam mekanisme yang ada di dalam YouTube Observer-nya. Ketika channel itu mempost video baru atau konten baru misalnya, maka Anda akan dapat notifikasi. Nah, itu yang kita sebut seperti observer, ya. Observer itu seperti itu. Ketika ada state yang berubah atau ketika channel itu posting video baru atau mungkin nggak tahu ya, saya nggak pernah subscribe, tapi kira-kira gitu ya. Kalau misalnya ada konten baru, misalnya video baru yang di-upload misalnya. Nah, nanti di tempat Anda sebagai subscribernya itu yang dapat notifikasi. Nah, yang melakukan itu, yang mengamati si channel kemudian mengirimkan notif ke Anda, itu kita sebut sebagai observer. Oke. Modelnya itu ya di sini. Sebuah event handler atau callback rutin terregistrasi untuk menangani button klik event. Nah, button itu sama seperti saya analogikan kayak channel YouTube itu tadi. Kalau button itu diklik, berarti kan dia mengalami perubahan state, ya. Button klik biasanya. Nah, ketika dia diklik, dia mengalami perubahan state. Observer itu sebagai action listener-nya. Action listener itu yang mengamati perubahan state dari button itu. Ketika button itu berubah state-nya, maka observer akan mengirimkan notifikasi. Entah dia menjalankan action tertentu atau dia mungkin menotif metode tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai observer. Kalau di sini tadi bentuknya begini ya. Kalau di Java ada JButton itu sebagai objek yang diamati, B itu sebagai action listener-nya itu sebagai observer-nya, kemudian ini sebagai action-nya dan seterusnya. Kalau di C# itu pakai event handler. Nah, sama. Ketika B itu diklik atau ketika B itu berubah state-nya menjadi clicked misalnya, click, kemudian observer-nya akan mengeksekusi sesuatu. On click bla 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 ini ya, ada di sini. Oke, itu kita sebut sebagai observer. Secara umum, permasalahan desain pada kedua kasus adalah bagaimana mengizinkan satu atau lebih objek, yaitu objek yang memuat event handling rutin, dalam hal ini button, ya, untuk dinotifikasi ketika terjadi perubahan state. Maaf. Objek event handlingnya ini bukan button, tapi metode yang lain gitu ya. Untuk dinotifikasi ketika terjadi perubahan state dari objek yang lain, dari button. Observernya mengamati button, ketika buttonnya diklik, observernya ngasih notif. Ya, ngasih notif ke yang nomor pertama ini. Ini adalah permasalahan desain yang kerap terjadi di mana terdapat sebuah solusi yang reusable. Kita sebut sebagai observer design pattern. Oke. Nah, untuk mendefinisikan sebuah design pattern, nanti kita kenal template semacam ini ya. Ada pattern name, ada konteks, ada problem, ada solution. Paling tidak ada 4 itu. Pattern name itu memuat nama dari desain pattern-nya, dalam hal ini observer. Konteks itu berisi isi atau menceritakan deskripsi dari si desain pattern. Misalnya, satu atau lebih objek perlu diberitahu tentang perubahan state dari objek yang lain, ya. Observer dan subjek. Serta problemnya adalah observer harus dipisahkan dari subjek. Jadi si pengamatnya itu bukan buttonnya, tetapi yang lain, gitu ya, objek yang lain. Solusinya adalah definisikan sebuah kelas atau interface subjek dengan metode untuk melekatkan atau melepaskan observer, serta sebuah metode untuk menotif observer yang melekat ketika terjadi perubahan state dari subjek yang diamati. Jadi ada 3 buah komponen gitu ya. Ada subjek, ada observer, lalu ada
yang diamati. Definisi sebuah interface observer yang mendefinisikan callback method subjek yang mengirimkan notifikasi pada observer ketika terjadi perubahan state. Contohnya seperti ketika buttonnya diklik. Nih, ini kelas observernya ya dalam bentuk kelas interface. Fungsinya adalah update, concrete observer, ya ini merupakan, kalau ini kita sebut di kelas diagram itu realization, ya, realisasi. Kemudian ini adalah subjeknya, attach observer, detach observer, notify observer. Jadi ini subjek itu yang ibaratnya apa ya? Yang diamati, ya, get state, modified state. Nah itu yang diamati. Nah subjek itu sama seperti kita, ya. Sama seperti kita, artinya kita bisa memilih untuk subscribe atau unsubscribe. Kalau di sini namanya attach atau detach. Ya. Jadi observer itu sebenarnya independen kecuali dia di-attach-kan ke sebuah subjek. Sama kayak observernya si YouTube itu sebenarnya independen. Tidak semua user itu pasti akan dinotif. Kalau ada channel manapun yang upload kan tidak seperti itu. Tapi kita bisa dengan bebas memilih kita mau subscribe channel yang mana. Nah itu modelnya begini, sama persis seperti ini. Attach itu subscribe, detach itu unsubscribe. Misalnya ya. Kalau misalnya yang kita subscribe itu ternyata ada perubahan state, maka kita akan dapat notify, gitu ya, seperti itu. Itu kita sebut sebagai observer. Di mana di sini antara subjek yang diamati dengan observernya itu beda kelas. Beda objek, ya, bukan dari objek yang sama. Seperti itu. Oke. Itu merupakan bentuk dari design pattern yang observer. Nah, sampai sini kita sudah kenal dua pola. Yang pertama tadi ada fasad yang tujuannya adalah untuk mereduce coupling dari sebuah desain. Yang kedua adalah observer yang tujuannya adalah mengirimkan notifikasi ketika objek yang diamati itu berubah state-nya. Tetapi antara si observer dan objek tersebut bukanlah individu yang sama. Seperti itu. Oke. Baik. Next, baru 2 dari sekian pattern. Ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam mengenai patterns itu sendiri, sebenarnya pattern di dalam software engineering itu ada 4 macam. Ya. Design pattern salah satunya. 3 lainnya ada analysis pattern, itu di level analisa, ya. Mungkin kita tidak pernah mengulas tentang ini, kita fokusnya ke sini karena PPL kan di desain ya. Lalu ada arsitektur pattern, ini yang dulu Anda pelajari di pertemuan kedua kalau nggak ketiga ya. Yang ada client server, kemudian ada tier, ada layer, nah itu di sini arsitektur patterns. Nah, yang sekarang kita bahas ini, masuk ke design pattern, levelnya lebih bawah daripada arsitektural. Kemudian yang terakhir, implementasinya itu ada pattern yang seakan-akan itu desain, tapi ternyata bukan. Nanti kita sebut sebagai programming idioms, ya, karena levelnya di source code, programnya di bahasa pemrograman. Jadi levelnya lebih bawah dari design pattern. Oke. Dan adanya di tahap implementasi. Karena itu programming idioms itu tidak kita sebut sebagai patterns. Oke, masuk ke yang pertama dulu. Analisis patterns atau pola analisa. Pola analisa mendokumentasikan kumpulan pengetahuan tentang abstraksi yang umum ditemukan dalam analisis domain permodelan bisnis. Levelnya adalah di level business domain. Jadi di atas ya, atasnya arsitektural. Contoh pola analisa seperti ini. Party. Pola analisa party adalah sebuah abstraksi yang menggambarkan seorang person dan organisasi. Itu cuma analisa saja. Analisa saja ya artinya di level atas ya, masih sangat umum. Tidak ada metode, tidak sedetail seperti Anda temui di level bawah di kelas diagram, tidak seperti itu. Jadi more general, lebih umum gitu ya. Nah, yang kedua adalah arsitektur pattern. Lebih ke bawah sedikit level abstraksinya. Desain terjadi pada level-level yang berbeda. Nah, pola arsitektur merupakan sebuah rancangan yang masih masuk dalam high level untuk mengorganisasi komponen dari top levelnya dari sebuah program atau sistem perangkat lunak.
Kalau kemarin contohnya itu seperti di arsitektur. Sebentar saya bukakan dulu. Ya, seperti di sini. Saya tunjukkan bedanya dulu ya. Nah, seperti di sini. Ya, ini arsitektural. Artinya nih kita sebut sebagai top level komponen, top level komponen, top level komponen, top level komponen. Nah, itu masuk ke dalam arsitektural. Kalau Anda bandingkan dengan ini ya, desain pattern dengan arsitektural pattern kan beda ya. Arsitektural itu lebih umum, sedangkan kalau desain tadi seperti ini. Desain lebih spesifik ya dibandingkan dengan yang arsitektur lebih seperti ini ya, lebih menyerupai kelas diagram yang sebenarnya. Sedangkan kalau arsitektural enggak, itu level atasnya dari kelas diagram. Jadi kayak ditarik ke atas, dinaikkan levelnya ke high level. Oke. Bedanya di situ. Nah, maaf saya kembali ke arsitektural. Pola arsitektur merupakan sebuah rancangan high level untuk mengorganisasi komponen top level dari sebuah program atau sistem perangkat lunak. Kalau digambarkan dalam garis abstraksi itu seperti ini. Yang termasuk dalam high level design atau arsitektur itu seperti ini loh. Ya. Jadi kita sebut sebagai architectural patterns. Web browser, HTTP protokol, web server, programs. Nah, ini kira-kira pakai arsitektur apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu pakai arsitektur jenis apa? Nggak tahu? Client server, Bu. Client server, betul. Ini arsitektur client server, ya, yang paling umum, client server. Karena ada yang bertindak sebagai server, ada yang bertindak sebagai klien tentunya. Kemudian ada ini subsistemnya, berarti agak turun ke bawah, itu ada hash table, vector, enumeration, bla bla bla. Nah, itu masuk ke dalam arsitektur juga. Tapi masih high ya. Masih di atasnya kelas diagram. Kita sebut sebagai subsystem. Nah, ditarik ke bawah masuk ke middle level. Dari desainnya berupa classes, kelas-kelas diagram ya. Ini masuk ke dalam design patterns. Jadi design patterns itu nanti yang diotak-atik ya, yang diotak-atik, yang dimodifikasi itu adalah kelas diagramnya. Oke. Dan yang terakhir adalah low level design, bentuknya sudah dalam bentuk statement atau source code. Merupakan implementasi dari classes-nya yang ada di atas. Oke. Design patterns atau pola perancangan. Design pattern memetakan beberapa perancangan dari mid-level. Kemudian solusi dari permasalahan ini adalah dengan mendefinisikan sejumlah kecil kelas dan atau dengan objek-objeknya. Kita sebut sebagai design pattern. Oke. Kembali lagi jangan terjebak pada persepsi bahwa design pattern itu hanya dimiliki oleh OO. Enggak. Hanya saja sekarang yang lagi happening itu OO. Karena itu dikenakan ke OO supaya pembaca atau Anda itu lebih mudah memahami maksud dari design pattern. Sedangkan programming idioms itu yang level bawah, lebih bawah lagi dibandingkan dengan design pattern. Jadi kalau misalnya bisa saya ceritakan segamblang-gamblangnya, programming idioms itu kayak Anda copy code, dipastekan atau disalinkan ke tempat lain. Itu programming idioms. Algoritma itu programming idioms. Ya. Algoritma itu bukan design patterns, bukan. Ya. Tapi algoritma itu lebih spesifik untuk menyelesaikan problem yang lebih khusus. Dan umumnya algoritma itu hanya akan berlaku saat itu saja. Tidak akan di-reuse lagi. Kalaupun di-reuse, ya sekedar copy-paste saja. Tapi tidak akan berlaku secara general. Sedangkan design pattern itu lebih umum, lebih di atasnya. Idiom pemrograman merupakan low level, pola spesifik terhadap bahasa yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah task atau pekerjaan sederhana menggunakan teknologi atau bahasa pemrograman tertentu. Istilah yang lebih populer dari idiom pemrograman adalah kita sebut dengan resip.
Contohnya misalnya bagaimana memastikan instance dari sebuah kelas C++ tidak akan pernah disalin atau diduplikasikan. Maka solusinya deklarasikan sebuah copy konstruktor dan copy assignment operator dari kelas private dan jangan pernah menggunakannya. Ibaratnya ini tuh implementasinya di level pemrograman, di level programmingnya. Begitu ya. Tapi ini bukan desain pattern. Karena tidak sampai kita tarik ke atas, tidak kita gambarkan di dalam kelas diagram. Tidak mengubah struktur dari kelasnya, tetapi mengubah dalam kelasnya saja, tapi bukan struktur kelas secara keseluruhan. Oke. Nah, algoritma bukanlah sebuah desain pattern, karena algoritma itu lebih spesifik. Algoritma itu skop problemnya lebih kecil. Ya. Tujuan algoritma adalah menyelesaikan permasalahan yang spesifik pula, misalnya seperti sorting atau pengurutan, atau searching, dan lain-lain. Supaya tujuannya adalah membuat algoritma itu atau jalannya proses itu menjadi lebih efisien secara komputasional. Oke. Diukur dalam unit waktu atau ruang kompleksitas. Itu kalau algoritma. Tapi kembali lagi, algoritma itu bukan desain pattern, itu di low level desainnya. Ya. Tujuan desain pattern, sedangkan tujuan desain pattern adalah untuk mengorganisasikan kode yang efisien secara pembangunannya. Diukur menggunakan istilah flexibility, maintainability, dan reusability. Nah ini Anda dikasih bocoran lagi. Kalau desain pattern evaluasinya pakai ini loh, 1, 2, 3. Tapi kalau algoritma, evaluasinya pakai apa ini? Komputasional, unit waktu. Pakai performance. Gitu ya. Jadi beda. Oke. Contoh yang lain lagi, sorting di tempat A belum tentu akan cocok dengan sorting di tempat B. Algoritma hanya valid untuk problem itu saja, saat itu saja, di coding itu saja. Tapi kalau desain pattern tidak. Ya, desain pattern lebih general. One of design juga bukan merupakan pattern. Nah, hati-hati juga. Ada beberapa desain atau bentuk-bentuk dari kelas diagram dan relasi dengan kiri kanannya itu yang mungkin seakan-akan dia mirip dengan pattern. Tapi sekali lagi, sebuah desain hanya akan bisa dikatakan pattern kalau dia memenuhi syarat ini, rule of three. Artinya desain tersebut itu bisa diimplementasikan secara real pada solusi yang real world, yang real, benar-benar real, setidaknya sebanyak 3 kali. Itu baru disebut sebagai desain pattern. Tapi kalau cuma hanya mungkin sekali atau 2 kali saja dikopaskan ke tempat lain, nah itu bukan. Ya. Tidak semua desain software sampai pada level menjadi sebuah pattern. Pattern biasanya dideskripsikan sebagai solusi yang reusable dan well proven. Sudah benar sudah dibuktikan dengan baik. Kita tidak bisa meyakini apakah sebuah one off design itu ya desain pada saat itu saja, ya. Desain yang hanya berlaku untuk sistem itu saja, itu akan reusable atau tidak. Apakah dia bisa diimplementasikan di tempat lain atau tidak, itu tidak bisa kita tentukan. Kecuali kalau memang well proven ya, kecuali kalau memang memenuhi beberapa skenario dan desain itu terbukti bisa diimplementasikan di software yang lain, ya, di kasus project yang lain lebih dari 3 kali. Nah, baru oke, mungkin akan muncul pattern yang berikutnya, yang nomor 29 misalnya. Prinsipnya seperti itu. Nah, mengenai desain pattern sendiri, template-nya kalau tadi saya tentukan ada 3 ya, ada name, kemudian ada konteks, kemudian ada problem, ada solution. Nah, ini ditambah sedikit. Ada name, ada problem, ada solution, sample code, discussion, related patterns. Oke. Ada kadangkala kita bisa menemui beberapa pattern itu yang mirip-mirip dengan pattern yang lain. Nah, itu bisa masuk ke dalam related patterns. Sedangkan discussion itu berisi isu-isu implementasi yang terkait dengan penggunaan pola. Misalnya kalau kita pakai pola fasad. Nah, isunya adalah kita harus menambahkan satu kelas baru. Kita harus mengimplementasikan satu kelas baru di dalam programmingnya nanti. Nah, itu masuk ke dalam discussion.
Atau mungkin dengan adanya penambahan kelas tersebut, maka akan menghalangi akses langsung ke katakanlah ke core-nya misalnya. Nah, itu masuk dalam discussion. Sampel code adalah potongan kode yang menunjukkan contoh implementasi dari pola. Dan ini solusinya, problemnya, namanya. Dan biasanya umumnya nama-nama dari desain pattern itu sangat informatif ya. Mewakili apa yang diusulkan oleh solusinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa the gang of four, 4 orang tokoh di dalam desain pattern itu tadi kan membuat semacam standar untuk beberapa tipe, untuk semua tipe desain pattern yang ada. Dari semua desain pattern itu ternyata bisa kita kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya, kategorinya. Ya, ada 3 kategori utama dari tipe desain pattern. Yang pertama adalah behavioral, structural, creational. 2 ini mirip dengan apa? Ada yang ingat tidak? Kita bahas tentang struktural kan ya, sama behavioral. Kalau tidak salah dulu ketika kita bahas UML diagram, ada 13 diagram, ada 7 kalau nggak 6 itu masuk ke struktural, sisanya masuk ke behavioral. Dan ternyata iya ada. Hanya saja kalau di desain pattern ketambahan 1, yaitu creational. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang tipe kategori struktural, desain pattern itu implikasinya langsung ke struktur. Akan merombak strukturnya. Menyelesaikan permasalahan dalam penggunaan konstruksi OO seperti inheritance untuk mengorganisasi kelas dan objek. Jadi kalau struktural itu perubahannya langsung ke strukturnya. Ya, terlihat dari strukturnya. Sedangkan kalau behavioral itu menyelesaikan permasalahan bagaimana kelas itu akan berinteraksi satu dengan yang lain. Atau pengaturan tanggung jawab antara kelas-kelas yang ada. Oke, itu behavioral. Yang terakhir adalah creational. Kalau creational menyelesaikan permasalahan pembuatan objek dengan cara yang fleksibel. Maksudnya kalau di kelas diagram itu tiap-tiap kelas kan dianggap sebagai stereotype. Ya. Stereotype itu template. Sedangkan di implementasinya kelas itu nanti akan menjadi sebuah objek. Objek akan menggunakan stereotype dari kelas tertentu. Nah, yang dimaksud dalam creational tahapnya di situ. Ketika akan meng-create sebuah objek yang menerapkan template dari kelas tersebut. Oke. Menyelesaikan permasalahan pembuatan objek dengan cara yang fleksibel, memisahkan proses pembuatan dari proses pengoperasian dari si template itu sendiri. Oke. Oh maaf, 23 bukan 28 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, iya. 23. Ada 23 desain. Oke. Dan 23 ini sudah terbukti berhasil diterapkan di minimal 3 kali implementasi real. Jadi The Gang of Four itu bikin buku nggak cuma setahun langsung jadi gitu, enggak. Tapi melakukan pengamatan dari ketika pertama kali terilhami dari arsitektur bangunan tadi, sekitar 19 berapa ya? 1980-an sekian ya, sampai akhirnya jadi bukunya sekitar 1994. Oke. Nah, di sini 23 tipe-tipe itu disebutkan di sini ya. Abstract factory, lalu adapter, bridge, builder, chain of responsibility, comment, dan lain sebagainya. Kalau Anda perhatikan ada fasad di situ. Lalu ada observer di situ. Ada singleton yang akan kita bahas minggu depan. State kita bahas minggu depan. Mediator mungkin kalau nggak salah. Metode ada nggak metode? Nah ini template metode juga kita bahas minggu depan. Oke. Nah kalau kita amati lagi untuk yang fasad itu masuk ke dalam struktural. Kenapa? Karena fasad secara gamblang dia memunculkan satu kelas sebagai mediator di tengah-tengah, ya, yang menghubungkan antara user interface classes, kelas-kelas yang banyak di user interface dengan kelas-kelas core-nya di bawahnya. Itu fasad, ya. Kelihatan kan ya, kalau tadi di gambarnya itu saya tunjukkan. Nah, di sini. Oke.
memunculkan satu kelas interface baru di tengah-tengah sebagai kelas fasad. Struktur pasti berubah. Relasi antara satu kelas dengan kelas yang lain, yang sebelumnya seperti ini, saling kontak satu dengan yang lain, berubah karena adanya ini. Jadi dia masuk ke dalam struktural. Nah, yang tadi observer itu masuk ke dalam behavioral. Kenapa? Karena fokusnya adalah untuk observernya, mengamati. Ketika ada perubahan state, dia menotif. Itu behavioral. Secara struktural tidak menambah apapun. Ya. Basically dari dasarnya sudah ada dua kelas yang berbeda. Tadi kelas button dengan subjek dengan observernya. Dari awalnya sudah seperti itu dan tidak ada perubahan kelas apapun. Hanya saja observer itu behavioralnya, ya, perilaku atau jalan kerjanya sistem itu yang akan bisa tergambarkan di behavioral. Karena itu observer masuk ke behavioral. Oke. Yang lain-lain nanti saya yakin Anda bisa mengkategorikan nanti kalau sudah melihat beberapa contoh yang lainnya. Ada singleton, ada abstract factory, template method, dan lain sebagainya akan kita bahas minggu depan. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Silakan Mbak Latifah. Oke. Kalau antara jenis bisa dikombinasikan, jawabannya tidak. Maksudnya dikombinasikan itu bagaimana? Untuk menyelesaikan satu problem atau dalam satu sistem? Oh, kalau dalam satu sistem bisa, ya. Dalam satu sistem bisa. Tetapi untuk satu problem dia punya dua solusi itu yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya fokusnya kita adalah untuk mengurangi kopling, ya berarti kita hanya fokus menggunakan fasad saja. Misalnya seperti itu. Bukan fasad digabungkan dengan flyweight misalnya, tidak seperti itu. Tapi kalau dalam satu sistem itu kita punya problem lebih dari satu, apakah saya boleh pakai fasad dan boleh pakai komen atau pakai fasad dengan bridge? Jawabannya boleh. Asalkan di problem yang berbeda, di kelas yang berbeda. Begitu Mbak Latifah, apakah menjawab? Sama-sama. Ya, jadi desain pattern itu tidak ada batasan. Beda dengan arsitektur ya, karena arsitektur itu kan high level. High level itu kalau dari atas sudah nggak seragam, bawahnya ya pasti hancur, ya pasti kacau. Karena itu arsitektur itu dalam satu sistem hanya boleh satu. Tetapi kalau desain pattern itu levelnya sudah desain, sudah pada tahap desain. Tahap desain itu lebih bawah, abstraksinya lebih rendah dibandingkan dengan yang arsitektur. Dan karena desain itu lebih detail, pastinya bagian-bagiannya itu banyak ya, lebih banyak. Apa ibaratnya? Elemennya, komponennya itu lebih banyak dibandingkan dengan arsitektur. Nah, karena itu di bagian desain pattern kita bisa saja dalam satu sistem yang sama kita implementasikan beberapa desain pattern yang berbeda sesuai dengan perbedaan problem yang ditemui di sana. Bisa, sangat bisa. Seperti itu. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Belum? Sejauh ini belum ada. Baik. Nah, sebenarnya dari sekian materi yang saya sampaikan tadi, 40 slide itu tadi, kebanyakan saya ambil dari bukunya ini, bukunya Edi Buris. Nah, buku ini bagus sekali ya. Kalau misalnya Anda bingung dengan yang saya sampaikan tadi, apa sih maksudnya si observer, kok tadi rasanya Bu Nurul jelaskannya terlalu cepat atau mungkin membingungkan, baca aja di sini. Nggak banyak, halamannya cuma 155, itu pun kan nggak Anda baca satu persatu halaman ya. Langsung aja menyasar ke tempat yang mau dicari, misalnya observer. Mana ini? Chapter 9, 107. Ini pasat. Bentar ya. Ini. Nah, ke sini misalnya. Nah, lebih baik. Oke. Contohnya beda-beda ya. Maksudnya pastinya kan nggak pakai satu contoh kelas diagram yang sama kan. Tapi konsepnya kalau Anda amati sama saja. Konsepnya sama. Ada yang bertindak sebagai observer,
yaitu apa ya, semacam objek yang dia tugasnya untuk mengawasi, kemudian ada yang bertindak sebagai subjek, yang subscribe, unsubscribe, dan lain sebagainya. Di sini ya. Oke, nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, ini contoh yang tadi. Bentuknya seperti ini, kalau dalam kelas diagramnya untuk yang observer, sedangkan implementasinya seperti ini. Implementasinya di bagian subjek, dia memiliki beberapa metode untuk meng-attach atau untuk men-subscribe, detach untuk unsubscribe seperti yang tadi saya sampaikan, notify, ngirimkan notifikasi, modify state, itu untuk merubah state, dan lain sebagainya. Oke, ada di situ. Yang fasad tadi juga ada di bawahnya persis. Bahkan yang observer dilengkapi dengan sequence ya. Oh iya, saya tanya lagi, barangkali Anda lupa. Kalau ini kan Anda nyebutnya kelas diagram ya. Kelas diagram kan. Lalu yang kotak-kotak ini Anda nyebutnya apa? Ada yang tahu? Ini notasinya apa? Notasi apa maksud saya? Anda menyebutnya kelas? Setuju? Notasi kelas kah ini? Iya Bu, kalau di UML kelas. Oke, kalau di UML kelas ya. Kalau di sequence diagram, ini apa? Ada yang tahu? Interface ya, Bu. Lifeline. Ya, ini lifeline, betul. Ini lifeline. Yang garis ke bawah itu lifeline. Kalau ini kotaknya ini, berarti ini lifeline-nya siapa? Lifeline-nya kelas K atau lifeline apa? Ada yang tahu? Bukan kode. Bukan juga. Ini namanya objek. Ya. Ketika Anda menarik sebuah kelas, kalau misalnya Anda pakai Power Designer, Anda tarik sebuah kelas, Anda masukkan ke dalam sequence diagram, workspace-nya di sequence diagram, di depan ini kan bisa kita kasih nama, benar nggak? Lupa ya? Coba nanti dicoba ya. Dicoba di Power Designer. Jadi ini sebenarnya itu objek. Ya, ini tuh sebenarnya objek. Tadi ada teman Anda yang bilang, itu lifeline, Bu. Iya. Lifeline itu bisa ada karena ada objek yang di-create dari kelas. Ya. Objek ini menggunakan stereotype subject. Jadi sebenarnya kotak ini bukan classes ya, bukan. Dia itu objek. Anda tahu objek? Tahu bedanya objek dengan kelas? PBO. Anda bisa mengkonstruk atau meng-create sebuah objek C dengan stereotype atau dengan tipe customer. Tahu? Pernah melakukan itu? Contoh kita kemarin di kelas diagram kan seperti itu ya. Ada objek namanya C, dia type-nya adalah customer. Itu ini loh, maksudnya seperti itu. Depannya C, titik 2, customer. Itu sequence. Jadi sequence itu levelnya memang di bawahnya kelas diagram. Lebih sedikit di bawahnya kelas diagram. Dia level agak-agak ke implementasi. Bu, tapi kok ini nggak ada namanya ya, Bu? Kalau nggak ada namanya, berarti nama objeknya diberikan ke programmer. Terserah programmer mau nyebut itu apa. Kecuali kalau di desain, di sini disebutkan langsung namanya sub ya. Berarti objeknya sub. Pakai stereotype-nya subject. Seperti itu. Jadi jangan salah kaprah ya. Kalau di kelas diagram ini classes, kalau di sini ini lifeline-nya objek. Jadi bukan lifeline-nya kelas yang punya lini hidup, yang punya garis hidup, siklus hidup itu bukan kelas, tapi objeknya. Karena objek itu bisa dikonstruk, bisa didestruk. Kalau lupa, dicek lagi di PBO-nya dulu, ya, di situ ada. Jadi konsepnya masih nyambung antara yang di PBO, di desain, di UML desainnya itu masih nyambung. Kira-kira seperti itu. By default memang beberapa desain sequence yang mungkin Anda temui ininya kosong, Bu, nggak ada namanya. Iya, memang. Berarti itu diberikan ke programmer untuk dikasih nama, terserah lah dikasih nama apa. Kira-kira seperti itu. Oke? Silakan, ada pertanyaan lagi? Buku ini bagus ya. Contohnya itu bisa sampai konkret, sampai ke bawah, sampai dengan low levelnya. Jadi kalau misalnya Anda bingung, langsung aja merujuk ke sini. Itu sudah ada. Kalau di sini kan kita nggak bisa melihat behavioralnya ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana si perilaku dari classes tersebut di dalam implementasi.
Tetapi begitu dibuatkan sequence, kelihatan sudah. Urut-urutannya kelihatan. Siapa yang memanggil siapa dulu, alurnya begitu kemana, lalu kemana, dan seterusnya. Karena itu sequence diagram masuk ke dalam behavioral, kan? Lupa ya, kalau lupa saya cek lagi ya, sebentar saya tunjukkan lagi. Supaya Anda nggak lepas dari materi yang kemarin dengan materi yang sekarang. Konsepnya tuh masih terbawa gitu loh. Oh iya, ini yang maksudnya behavioral, ini yang maksudnya struktural. Sebentar saya bukakan dulu. Class diagram, itu kalau nggak salah. Benar ya. Sudah pernah saya berikan belum? Yang ada 13 notasi dalam UML itu pertemuan minggu berapa ya? Ada yang masih ingat? Atau mungkin ada yang sudah nemu? Minggu ketujuh, Bu. Ketujuh ya? Kelas diagramnya. Oh iya, betul-betul. Nah, di sini. Ya. Yang tadi sequence diagram itu masuk ke dalam behavioral, ya, masuk ke dalam behavioral. Tapi beda dengan kelas diagram. Kelas diagram masuk ke dalam struktural. Nah, sebenarnya masih nyambung konsepnya dengan yang ada di sini. Ya, observer, untuk observer kalau dilihat di dalam strukturnya nggak kelihatan. Tapi kalau dibaca di metodenya baru. Ya, baru terlihat meskipun kita tidak tahu pasti sequence jalannya pemanggilan antara satu metode dilanjutkan dengan metode apa belum terbaca. Tapi kalau sudah dilanjutkan ke sequence diagram baru terbaca. Baru terbaca di sini karena ada urut-urutan di sana. Karena itu observer masuk ke dalam behavioral. Kalau di dalam design pattern dia masuk ke dalam behavioral. Ini ya yang P. Begitu. Kalau yang di fasad, Bu, kalau di fasad cukup sampai di kelas diagram desainnya. Kita tidak membutuhkan sequence karena sequence itu tidak akan berubah banyak ya karena sudah mengikuti strukturnya. Tapi kalau di observer, kalau di behavioral beda. Kelasnya bisa jadi sama, tapi behavioralnya berbeda. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Karena itu untuk beberapa desain pattern yang modelnya secara struktural sama, tidak ada seakan-akan tidak ada perbaikan dari desain yang lama, itu berarti dia masuk ke dalam behavioral. Seperti itu. Atau mungkin masuk ke dalam creational. Kalau creational itu malah nggak kelihatan di sequence diagramnya. Kelihatannya di code. Jadi lebih turun lagi ke bawah. Kalau creational baru terbacanya di source code, di programming. Ini terbacanya di sequence atau di diagram apapun yang termasuk dalam behavioral diagrams. Sedangkan kalau untuk yang S itu dari kelas diagram, umumnya sudah terlihat perubahannya. Seperti itu. Nanti akan kita amati lagi minggu depan. Oke. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tapi kalau ada pertanyaan silakan dulu, silakan disampaikan dulu. Ini masih pembuka desain pattern ya. Nantinya akan kita berjibaku dengan ini karena Anda akan saya minta untuk mengevaluasi model yang sudah Anda buat. Kemudian coba Anda terapkan desain pattern
berdasarkan problem yang Anda temui di sana. Oke, seperti apa? Bahkan mungkin nanti saya minta tarik sampai ke source code-nya, meskipun nggak harus bisa dikompil ya, nggak harus seperti itu. Tapi setidaknya dari source code itu bisa terbaca cara kerjanya si desain pattern itu bagaimana. Implementasi, efek sampingnya, implikasinya si desain pattern itu sampai sejauh apa. Kenapa? Karena ingat bahwa desain pattern itu template-nya dia harus mengenali ini semua. Ya. Name-nya ada, dia punya nama, dia ada problem yang diselesaikan, kemudian desain pattern itu menawarkan solusi dari problem tersebut, sampel code ada, ya. Ini khususnya untuk yang desain pattern yang creational itu harus ada ini, tapi kalau untuk yang behavioral mungkin enggak ya, opsional. Tapi kalau struktural nggak perlu, nggak apa-apa, ya. Discussion, nah beberapa isu implementasi khusus yang creational pasti punya ini. Ada implikasinya nanti di penggunaan polanya. Related patterns ya itu beda lagi. Ini baru bisa Anda isi kalau Anda sudah mengenal beberapa dari 23 itu tadi. Ya, karena ada beberapa itu yang nyambung. Mau menerapkan A harus pakai yang B dulu. Ada yang seperti itu. Nanti akan kita bahas minggu depan. Oke? Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Mas. Misal untuk ini tadi kan yang dibahas itu yang OO. Ya. Misal tidak pakai OO itu bagaimana? Apa ada yang lain? Ada. Tapi jujur saya tidak pernah menggunakan pendekatan selain OO, tapi ada. Kalau Anda googling, itu ada salah satu paradigma itu yang disebut dengan, sebentar, tadi saya nemu. EOP, Aspect Oriented Programming. Tapi bentuknya bagaimana, saya rasa saya tidak punya background di sana. Mungkin kalau Anda ambil mata kuliah kayak apa ya, pemrograman framework mungkin ya, kerangka kerja ya. Ada tidak pilihan? Yang mengajar biasanya Pak Rizky Januar, itu ada. Belum tentu menggunakan UU. Bisa jadi seperti itu. Model driven itu seperti itu. Jadi nggak hanya UU, Mas. Tapi jujur saya tidak ada background di sana, jadi saya tidak berani memberikan. Tapi silakan di googling ya, Mas Alam ya, dan teman-teman yang lain. Siap, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kalau yang di bukunya yang tadi saya berikan di beberapa e-book yang tadi ada di sana, ada sekitar 5 e-book, itu semuanya saya pakai OO ya. Semuanya pendekatannya pakai OO. Kalau yang selain OO kayaknya butuh expert yang dengan background yang lebih tinggi, yang benar-benar pakar di software engineering, baru ngeh gitu ya. Tapi kalau untuk student saya rasa enggak, susah dimengerti. Saya pun kadang kalau baca juga belum tentu ngerti. Kira-kira seperti itu Mas Alam dan teman-teman yang lain. Oke, tapi monggo silakan dicari mandiri ya. Penerapannya desain pattern selain di situ. Ini kalau nggak salah saya nemu nih, sebentar. Ada linknya. Oh, maaf linknya down. Nggak jadi. Silakan di googling sendiri. Ternyata linknya down. Yang lain monggo. Ada pertanyaan lain kah? Tidak ada? Cukup? Bisa diakhiri? Silakan memberikan reaksi. Oh, ada nih Mbak Latifah. Oh, bisa. Saya kira mau tanya. Baik. Bentar, saya stop share dulu. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita minggu ini. Recording stopped. Oke, sudah saya record. Nah, saya tutup untuk kelasnya ya. Materinya sudah ada semua di dalam di link yang tadi saya share di grup WhatsApp juga ada. Lalu ada di Classroom juga ada. Hari ini masih belum ada tugas ya, karena kita baru kenal desain pattern, baru 1-2 saja. Mungkin 2 minggu lagi, baru nanti saya masukkan ke FP ya. Jadi evaluasinya setelah ini langsung ke FP. FP-nya nanti bertahap ya, sesuai dengan progres atau sesuai dengan yang diminta saat itu. Oke. Saya rasa itu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup kelasnya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.